Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliandi Kawinardi. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian mengenai pengaruh metode pembelajaran daring pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang. Berikut hal yang akan kita bahas. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor di belakangnya. Salah satunya metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Metode pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan inovatif pada setiap materi akan membuat peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Pandemi yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus atau COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pandemi COVID-19 menjadi persoalan multidimensi yang dihadapi dunia. Hal tersebut juga dirasakan dampaknya dalam bidang pendidikan yang menyebabkan penurunan kualitas belajar pada peserta didik. Masa darurat pandemi ini mengharuskan sistem pembelajaran diganti dengan pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Hal ini jelas mengubah pola pembelajaran yang mengharuskan guru untuk menyediakan bahan pembelajaran dan mengajar siswa secara daring melalui alat digital. Metode pembelajaran daring menjadi opsi yang sempurna dalam kondisi pandemi yang kita alami. Melalui metode daring, pendidik dan peserta didik tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Akan tetapi, perubahan metode pembelajaran ini tidak memiliki persiapan yang matang dari aspek sarana, fasilitas, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran metode daring tersebut. Lembaga pendidikan sekarang rata-rata sudah menggunakan metode pembelajaran daring dari semua jenjang pendidikan, termasuk juga SMA Negeri 8 Palembang, tempat di mana saya melakukan penelitian. Diakui, masih banyak kendala yang perlu dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring tersebut. Kendala yang dihadapi berupa fasilitas yang dimiliki peserta didik tidak memadai sehingga kesulitan dalam mengakses kegiatan pembelajaran. Selain itu, penjelasan materi yang dilakukan secara daring juga membuat peserta didik sulit untuk memahaminya, dan masih banyak kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Adakah pengaruh penerapan metode pembelajaran daring pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang? Lalu tujuan penelitian. Tujuannya, dilakukan penelitian ini berdasarkan kepada rumusan masalah yang telah dijabarkan, yakni untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran daring pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui penelitian ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar. Lalu yang kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru untuk tenaga pendidik mengenai metode pembelajaran daring. Lalu yang ketiga, melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan dan memperoleh ilmu baru mengenai metode pembelajaran daring. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai metode pembelajaran. Menurut Afandi,
Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Selanjutnya, menurut Maisaro, metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik, karena cara atau metode yang digunakan kurang tepat. Namun sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami dan tepat dan menarik. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau tahapan yang disusun secara sistematis yang akan digunakan dalam membangun interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu tujuan pembelajaran. Lalu mengenai metode pembelajaran daring. Pengertian metode pembelajaran daring. Menurut Pohan, pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan, di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring adalah suatu metode yang digunakan pendidik untuk berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung. Lalu selanjutnya, kelebihan metode pembelajaran daring. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Lalu yang kedua, biaya lebih terjangkau. 3, waktu belajar lebih fleksibel. Dan yang keempat, wawasan yang luas. Dengan menerapkan pembelajaran daring, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Karena belajar dengan sistem yang berbeda dan menuntut kemandirian peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, kekurangan metode pembelajaran daring. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Lalu yang kedua, berkurangnya interaksi. Yang ketiga, materi sulit dipahami. Dan yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan metode pembelajaran daring. Yang pertama, teknologi. Fasilitas yang memadai akan mempermudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik pengajar. Pengajar harus menguasai teknologi agar pembelajaran membawa efek yang positif dan kompetensi-kompetensi lainnya. Yang ketiga, karakteristik siswa. Siswa yang memiliki kedisiplinan dan kemauan belajar akan lebih mudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, mengenai pengertian hasil belajar. Menurut Wulandari, hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seorang siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi berupa tes yang menyebabkan terjadinya perubahan yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, berdasarkan penyertaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah alat ukur yang dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan suatu pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik melalui tes dan penilaian yang dilakukan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan sumber rujukan dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh penerapan metode pembelajaran daring pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran daring pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 8 Palembang. Lalu selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebasnya yakni metode pembelajaran daring, variabel terikatnya yakni hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, metode pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah suatu metode yang digunakan pendidik untuk berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung.
Tujuannya untuk menyiasati kondisi pandemi yang terjadi akibat COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Lalu, yang kedua, hasil belajar peserta didik. Hasil belajar adalah alat ukur yang dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan suatu pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik melalui metode pembelajaran daring, khususnya perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif yang dinyatakan dalam skor akhir berupa nilai dari tes yang telah dijalankan dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Lalu selanjutnya populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 8 Palembang. Jumlah peserta didik kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 adalah 300 siswa dengan setiap kelas berjumlah 30 siswa. Jumlah kelas masing-masing terbagi menjadi IPA 5 kelas dan IPS 5 kelas. Lalu selanjutnya sampel penelitian. Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik probability sampling dengan cara cluster sampling, yang mana pengambilan sampel berdasarkan pada cluster-cluster tertentu. Teknik sampling yang digunakan sudah cukup untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan, yakni sebesar 10% dari jumlah populasi. Sampel yang saya pilih adalah kelas IPA 1 SMA Negeri 8 Palembang yang berjumlah 30 siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan angket. Angket dibuat berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian yang telah ditetapkan, dan jenis angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket tertutup. Tujuan penggunaan angket tertutup yakni agar responden dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan lebih fokus dalam menjalankannya. Berikut merupakan daftar skor dari angket tersebut. Berikut ini kisi-kisi instrumen penyusun butir pertanyaan pada angket. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan tes. Teknik tes dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar peserta didik. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini berupa tes tertulis yang akan dilakukan oleh para sampel untuk mencari tahu apakah ada pengaruh penerapan metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar mereka. Tes dilakukan menggunakan soal berupa uraian sebanyak 5 butir. Instrumen tes yang digunakan bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif dari sampel yang akan melakukan tes. Kemampuan kognitif yang dimaksud yakni pengetahuan C1, pemahaman C2, dan penerapan C3. Berikut kisi-kisi tes hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan statistik. Kemudian untuk jenis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial, yaitu menetapkan sejauh manakah peneliti dapat menggeneralisasi hasil penelitian dari data yang diperoleh pada sampel untuk populasi penelitian. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu menghubungkan antar variabel untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan metode pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data yang berdistribusi normal atau data yang tidak berdistribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Selanjutnya, uji linearitas dan keberartian regresi. Uji linearitas dilakukan untuk melakukan pengujian apakah hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Dengan kata lain, bahwa jika digambarkan grafik hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat, maka grafik yang terbentuk adalah kurva linear. Uji keberartian arah regresi dilakukan untuk menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh memberikan hubungan yang signifikan atau tidak. Lalu selanjutnya, uji hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis,
Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi person product moment yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut interpretasi koefisiensi korelasi nilai R. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.